Sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Berbeda dengan polisi, juru bicara FPI Munarman mengatakan peristiwa tersebut justru bermula saat Rizik Syihab bersama keluarga hendak menuju acara pengajian subuh yang digelar khusus keluarga inti pada Senin dini hari. Di tengah perjalanan, rombongan keluarga yang dikawal oleh Laskar FPI dihadang oleh orang tari kedal. Munarman juga menyatakan, jika orang-orang yang menghadang rombongan itu melakukan penembakan dan penculikan terhadap satu mobil yang berisi 6 orang Laskar. Kami DPP fitnah, dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa Laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Kalau betul itu coba dicek senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja, silakan dicek. Pasti bukan punya kami. Munarman menyebut 6 orang Laskar FPI yang meninggal baru diketahuinya dari pihak kepolisian. Dari Jakarta, Tim Liputan Anyus melaporkan. Ya ini betul, ya betul. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Polda Metro Jaya, kami telah terhubung dengan rekan Nadia Valeri. Iya, Nadia, apakah polisi sudah memberikan keterangan lanjutan atas insiden penembakan simpatisan FPI? Ya, Prisa dan juga pemirsa, hingga siang hari ini belum ada keterangan dari pihak kepolisian terkait perkembangan dari penyelidikan terhadap kasus penembakan terhadap 6 orang anggota Laskar Khusus Front Pembela Islam yang terjadi di Tol Cikampek, kilometer 50 Senin dini hari kemarin. Adapun dalam kasus ini, Prisa dan juga pemirsa, memang ada 2 versi yang beredar, di mana berdasarkan hasil konferensi pers dari Kapolda Metro Jaya dan juga Pangdam Jaya, Senin kemarin Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Fadil Imran menyebutkan bahwa insiden baku tembak ini berawal dari penyelidikan tim Polda Metro Jaya yang pada saat itu mendapatkan kabar bahwa akan ada pengerahan massa untuk mengawal dari pemeriksaan yang dijadwalkan terhadap Muhammad Rizik Syihab Senin 7 Desember kemarin. Adapun saat tengah melakukan penyelidikan, kemudian mobil dari aparat kepolisian ini dicegat oleh anggota Laskar Khusus Front Pembela Islam di Tol Cikampek kilometer 50, dan juga mobil dari petugas ini dikatakan telah diserang dengan menggunakan senjata api. Kemudian terjadi insiden baku tembak antara aparat kepolisian dengan anggota Laskar FPI, dan pada saat insiden baku tembak tersebut, pihak kepolisian akhirnya terpaksa melakukan tindakan tegas terukur, dan sebanyak 6 orang anggota Laskar FPI tersebut kemudian tewas di tempat, sementara 4 orang lainnya melarikan diri. Untuk ke-6 orang anggota FPI yang telah dilakukan tindakan tegas terukur, kemudian jenazah mereka sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk menjalani proses otopsi lebih lanjut. Dan kemarin juga pada saat konferensi pers, Kapolda Metro Jaya juga memperlihatkan sejumlah barang bukti dari tempat kejadian perkara, yakni senjata api dan juga senjata tajam yang digunakan oleh anggota Laskar FPI ini, diantaranya yakni pedang samurai, kemudian celurit, dan juga terdapat 2 pucuk senjata api berjenis revolver beserta amunisinya, yang mana pihak kepolisian juga mengatakan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut dari mana anggota Laskar mendapatkan 2 pucuk senjata api tersebut. Namun dari pihak Front Pembela Islam juga membantah akan insiden tersebut dan mengatakan bahwa anggotanya tidak pernah dibekali senjata api dan juga senjata tajam. Demikian, Prisa, kembali ke studio. Ya, terima kasih Nadia atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Polda Metro Jaya tengah menelusuri dan menyelidiki asal-usul senjata api yang diamankan saat bentrokan antara anggota kepolisian dengan anggota Laskar Pembela Islam di Jalan Tol Jakarta Cikampek kilometer 50 pada Senin dini hari. Selain mengamankan barang bukti senjata, polisi juga tengah mengumpulkan bukti lain berupa rekaman CCTV di lokasi kejadian. Sebanyak 6 orang pengikut Rizik Syihab tewas saat bentrok dengan polisi pada Senin 7 Desember 2020 di ruas tol Jakarta Cikampek. Dalam bentrok tersebut, kepolisian menemukan senjata api yang digunakan pengikut Rizik Syihab untuk menyerang polisi sehingga terjadi aksi baku tembak. Terkait temuan bukti ini, kepolisian akan menyelidiki asal-usul senjata api yang digunakan oleh para simpatisan Rizik Syihab. Polisi juga menyatakan akan mengupas tuntas mulai dari siapa pemilik senjata api hingga cara memperoleh dan siapa yang terlibat di dalamnya.
Selain senjata api, polisi juga mengaku telah mengantongi bukti rekaman kamera CCTV terkait bentrokan dengan Laskar FPI pengawal Rizik Syihab di Tol Cikampek. Kepolisian juga masih terus mengumpulkan bukti rekaman CCTV lain terkait kejadian itu. Namun Yusri tak menjelaskan rekaman CCTV di lokasi mana saja yang akan dijadikan sebagai bukti. Berdasarkan hanya satu pihak Dari saja. Jakarta, tim liputan Anyus Ya, melaporkan. betul. Itu semua ya, itu sudah saya sebarkan di antara. Sementara itu pemirsa, polisi memastikan akan menjemput paksa Habib Rizik Syihab jika nantinya tidak penuhi pemanggilan polisi yang ketiga kalinya terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan. Tak hanya itu, Kapolda Metro Jaya juga berjanji akan menindak tegas bagi siapapun yang menghalang-halangi penyidikan kasus ini. Sudah 2 kali Habib Rizik Syihab mangkir dari pemanggilan polisi terkait kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat. Kemarin Polda Metro Jaya memanggil Habib Rizik untuk kedua kalinya, namun dia kembali absen dalam pemanggilan tersebut. Masih dengan alasan yang sama soal panggilan pertama, pengacara FPI Aziz Yanuar mengatakan Rizik tidak dapat memenuhi panggilan polisi karena masih dalam masa pemulihan. Selain pemulihan, Rizik juga ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Saya dan tim dari kuasa hukum Habib Rizik dan Habib Hanif telah datang mewakili Habib Rizik dan Habib Hanif terkait bahwa Habib Rizik dan Habib Hanif dalam hal ini ada sesuatu dan lain hal sehingga tidak dapat memenuhi panggilan dan diwakilkan oleh kita. Kemudian kita sudah berkomunikasi juga dengan pihak penyidik untuk agenda lebih lanjutnya. Artinya nanti akan ada komunikasi dan koordinasi dengan pihak kepolisian terkait agenda pemeriksaan dimaksud. Oleh karena itu kita berterima kasih kepada pihak kepolisian atas perhatian kerjasama dan dalam hal ini mengerti posisi dan kondisi Habib Rizik dan Habib Hanif. Sementara itu Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menghimbau Habib Rizik agar bersifat kooperatif memenuhi panggilan polisi. Fadil juga akan mempertimbangkan langkah-langkah hukum selanjutnya seperti pemanggilan paksa Rizik Syihab jika mangkir kembali saat pemanggilan ketiga. Kami menghimbau kepada saudara MRS agar mematuhi hukum, memenuhi panggilan penyidik dalam rangka pemeriksaan. Apabila saudara MRS tidak memenuhi panggilan, kami tim penyidik akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mantan Kapolda Jatim ini juga memperingatkan Habib Rizik dan mengikutnya agar tidak menghalang-halangi proses penyidikan. Jika ada pihak yang menghalang-halangi penyidikan, maka bisa dijerat pidana. Tak hanya itu, pihaknya juga tidak akan segan akan menindak tegas jika ada pihak yang menghambat penyidikannya. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, pasca penembakan simpatisan FPI di Tol Cikampek, suasana kawasan Petamburan 3 Tanah Abang di kediaman Rizik Syihab pagi ini ada penjagaan Laskar FPI. Belum terlihat adanya pergerakan dari kediaman Habib Rizik Syihab, meski pihak kepolisian akan lakukan gelar perkara. Sudah 2 kali mangkir dari panggilan kepolisian Polda Metro Jaya pada 2 Desember dan 7 Desember kemarin. Situasi kawasan Petamburan 3 dijaga Laskar FPI. Tidak terlihat pula aparat kepolisian dan TNI yang berjaga. Dan hingga saat ini belum ada tanda apapun pergerakan dari dalam kediaman Rizik. Dari pihak FPI melalui Wakil Sekretaris Umumnya Aziz Yanuar menyatakan saat ini kondisi Rizik dalam keadaan sehat. Aziz tidak bisa menyebutkan Rizik ada di mana pasca penembakan Laskar FPI karena demi keselamatan Rizik. Begitupun dari pihak polisi, hingga saat ini belum ada penyerahan surat panggilan ketiga. Laskar juga ya? Karena yang baru turun. Sementara itu pemirsa, kawasan Petamburan 3 Tanah Abang, Jakarta Pusat masih dilakukan penjagaan oleh Laskar FPI dan belum terlihat adanya pergerakan dari kediaman Habib Rizik Syihab meski pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara. Dan untuk memantau kondisi terkini, kita sudah terhubung dengan Hasbi Allah yang berada di lokasi. Iya Hasbi, silahkan dengan laporan Anda.
Ya baik Friza, terhitung 2 kali Habib Rizik Syihab dilakukan pemanggilan oleh pihak Polda Metro Jaya. Kemudian saat ini situasinya memang agak sedikit memanas. Apalagi kemarin sempat terjadi baku tembak pada Senin dini hari, di mana di kilometer 50 Cikampek saat ini kami memantau secara langsung bagaimana kondisi Petamburan, yaitu kediaman Habib Rizik Syihab di sini di Petamburan 3. Bisa dilihat belakang saya ini adalah penjagaan yang cukup ketat yang dilakukan oleh Laskar FPI, di mana Laskar FPI juga tadi sempat berdiskusi bersama kami apakah memang kami boleh mengambil gambar dan meliput liputan ini secara dekat dari kediaman Habib Rizik Syihab. Ternyata memang kami tidak diperbolehkan dan diminta untuk meliputnya dari seberang Gang Petamburan 3. Di sini juga terlihat adanya bendera kuning yang ditaruh oleh Laskar FPI menandakan bahwa mereka dalam keadaan duka setelah rekan-rekan mereka gugur saat mengawal Habib Rizik Syihab. Kami juga mendapatkan informasi dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Yusri Yunus, yang menyatakan bahwa hari ini ada gelar perkara. Namun kami belum mengetahui apakah lokasi gelar perkara ada di markas Kepolisian Polda Metro Jaya ataukah ada di Petamburan 3 ini. Gelar perkara sendiri juga terkait dengan kasus Habib Rizik Syihab yang mengadakan acara di Petamburan 3 dengan Hanif Al-Atos selaku mantunya. Ketika itu juga menggelar pesta perkawinan anak dari Habib Rizik Syihab. Sejauh ini pihak kepolisian terus menyelidiki dan kami menunggu di sini apakah memang pihak kepolisian akan datang, begitu juga apakah memang ambulan dari jenazah korban kemarin akan datang ke Petamburan ini. Friza. Ya, kami tunggu laporan Anda selanjutnya, Hasbi. Selamat bertugas kembali. Sementara itu pemirsa, dalam insiden penembakan terhadap Laskar FPI oleh anggota kepolisian, beredar luas rekaman percakapan di media sosial. Percakapan yang beredar diduga komunikasi anggota Laskar FPI yang sedang mengawal Rizik Syihab dari Bogor menuju Karawang. Beberapa pengawal Rizik diperintahkan untuk menghadang kendaraan polisi yang membuntuti rombongan mereka. Dan berikut rekaman percakapan suara yang diambil dari situs okezone.com. Siap, bulan 1 meluncur. Laksus dan Madar apa sudah meluncur? Ada di posisi di mana? Mobil putih, Poi, depan kita nih. Bukan silver, Bang. Silver. Mobilio, silver. Silver. Plat belakangnya POI 1542 POI. Ini ada di depan kita, Bang Odon. Propos sama Denmaden suruh bikin sayap, jangan satu jalur. Bikin sayap kanan kiri. Monitor Bang Odon di KJD sebelah kiri nih. Ane lagi pantau, ya. Ini ane ke depan dikit nih. Oke, ini KJD mobil kedua nih. Chevrolet maju. Di mana, Ti? Posisinya, Dik, posisi. Ada Avanza hitam tubruk aja. Yang tadi, plat nomor yang tadi. KJD juga ngikutin Don yang tadi siang. Karena Avanza hitam yang tadi lu sebutin itu dia rolling malam ini. Yang KJD yang kita Uber, yang itu yang udah 3 hari yang dari Manggarai infonya. Udah tubruk aja, kalau misalnya ketemu langsung tubruk. Ada di belakang dia. Dia udah ada yang maju ke depan duluan, dia mobil. Pokoknya standby aja. Di belakang hati-hati itu mobil-mobil yang ngebut. Dari tadi banyak ada yang mau masuk juga ke depan. Aneh halangin. Hati-hati expander abu-abu ini dari siang. Ini expander abu-abu dari siang itu. Ikutin sekarang nih, ada di belakang nih. Waspada, pantau aja dulu, jangan dulu ambil tindakan. Pemirsa, upaya pengambilan 6 jenazah Laskar Front Pembela Islam di kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur diwarnai aksi adu mulut antara kuasa hukum FPI dengan pihak kepolisian pada Selasa dini hari. Adu mulut dipicu akibat kekecewaan kuasa hukum dan keluarga Laskar FPI yang tidak dapat mengambil ke-6 jenazah dari Rumah Sakit Polri. Kuasa hukum Front Pembela Islam Aziz Yanuar bersama sejumlah keluarga Laskar FPI mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur Selasa dini hari.
Kedatangan mereka untuk mengambil 6 jenazah Laskar FPI yang tewas akibat ditembak oleh anggota kepolisian di kawasan Karawang, Jawa Barat. Namun upaya mereka untuk mengambil ke-6 jenazah justru diwarnai aksi adu mulut dengan petugas kepolisian yang berjaga. Oke, silakan keluar, Pak. Ayo, saya keluar semua. Brimob. Adu mulut dipicu akibat kekecewaan kuasa hukum dan keluarga Laskar FPI yang tidak dapat mengambil jenazah anggota FPI dari RS Polri. Tak berhasil membawa pulang jenazah anggota FPI, kuasa hukum dan rombongan keluarga akhirnya meninggalkan Rumah Sakit Polri Jakarta Timur. Tapi tetap tidak dapat melihat jenazah, apalagi membawa pulang. Bahkan malah tadi kita sempat ada perlakuan yang kurang menyenangkan lah terkait upaya kita di sini sebagai kuasa hukum dan sebagai pengacara dari para korban. Demikian. Gitu. Rencananya emang mau membawa pulang atau mau memastikan aja nih, Bang? Memastikan dan mau pulang. Gitu. Karena kan keluarga menurut Islam harus cepat. Gitu kan, harus disegerakan. Sebelumnya Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur dijaga ketat kepolisian dan anggota TNI. Penjagaan dilakukan untuk mengantisipasi masa FPI yang akan mengambil 6 jenazah anggota FPI yang ditembak mati anggota kepolisian. Sejumlah warga yang masuk menuju kamar jenazah harus melewati penjagaan ketat petugas. Selain kamar jenazah, penjagaan ketat juga dilakukan di depan pintu masuk Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Tidak hanya Polda Metro Jaya yang akan memanggil Rizik Syihab untuk diperiksa, Polda Jawa Barat juga berencana meminta keterangan Rizik terkait kerumunan massa di Megamendung, Bogor, Jawa Barat beberapa waktu yang lalu. Polisi menjadwalkan pemeriksaan Rizik akan dilakukan pada 10 Desember 2020 mendatang dan dihimbau tidak membawa massa saat memenuhi panggilan nanti. Rencana pemanggilan Rizik Syihab disampaikan Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol RD Caniago. Adapun kesaksian Rizik diperlukan untuk membuat terang kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan pada acara di Megamendung, Bogor bulan November lalu. Menurut RD, selain Rizik juga ada 2 orang dari pihak panitia yang akan dimintai keterangan dan rencananya dilakukan pada hari ini. Sementara untuk MRS akan dipanggil untuk memberikan keterangan pada 10 Desember nanti. Polda Jabar berharap Rizik serta perwakilan dari FPI untuk memenuhi panggilan dan tidak menggerakkan massa saat akan menjalani pemeriksaan. Seyogianya, ya, namanya diperiksa itu kan hanya untuk mendapatkan keterangan, memberikan keterangan. Itu betul kita juga mengimbau tidak perlulah membawa umatnya, membawa orang-orang dalam jumlah yang banyak, itu tidak ada gunanya karena dalam pemeriksaan pun juga yang akan di dalam ruangan penyidik itu cuma yang bersangkutan diperiksa, mungkin juga ada penasihat hukum, itu saja. Polisi telah melakukan gelar perkara terkait kegiatan di Megamendung dan menaikkan status penanganan dari penyelidikan menjadi penyidikan. Penyidik menemukan dugaan tindak pidana dalam acara tersebut. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Prayitno, iNews melaporkan. 10 kecamatan di Pandeglang, Banten terendam banjir. Informasinya saat lagi, tetaplah di Buletin iNews Siang. Cuma 5.000 bisa dapat sabun cair tangan dan badan? Bisa dong! Baru Lifebuoy 2-in-1 Hand dan Body Wash.
Yang pemirsa, banjir di Kabupaten Pandeglang, Banten semakin parah. Sedikitnya ada 10 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian hingga 2 meter. Sementara itu, beberapa kawasan di Lebak yang dilanda banjir pagi ini mulai surut sehingga warga melakukan bersih-bersih rumah. Namun, warga diminta tetap waspada jika terjadi banjir susulan, apalagi intensitas curah hujan masih cukup tinggi. Banjir di Kampung Lebak Saninten, Desa Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Selasa pagi mulai surut. Warga yang sebelumnya mengungsi kini kembali ke rumah untuk membersihkan perabotan rumah yang terendam lumpur. Meski telah surut, warga mengaku masih was-was terjadi banjir susulan. Pasalnya, hujan deras masih terus terjadi. Apalagi permukiman warga yang dekat dengan Sungai Ciujung membuat wilayah ini menjadi langganan banjir. Ini udah mulai surut, udah lumayan dah surutnya gitu. Kemarin kan gede tuh. Seluruh isi rumah kerendam lah ini ya? Ya, kerendam ya. Kemarin sempat ngungsi nggak Pak? Yang ngungsi. Sementara itu hujan yang tak kunjung reda membuat 10 kecamatan di Pandeglang, Banten terendam banjir. Seperti di Kecamatan Muncul, ketinggian air bahkan mencapai 1 meter hingga 1,5 meter. Warga pun kesulitan mengakses jalan dan terpaksa memandu sepeda motor karena jalan utama terputus. Selain menggenangi ribuan rumah warga, banjir juga merendam ribuan hektar sawah. Jika banjir tak kunjung surut, dapat dipastikan tanaman padi terancam gagal panen. Warga juga terancam terisolasi karena jalan utama kini tertutup banjir. Sudah 2 hari ini belum ada sama sekali bantuan ke desa Kecamatan Minggir ini. Sudah 2 harian ini. Tapi kalau untuk banjir, ini yang paling parah kemarin hanya sebetis, sekarang sudah hampir sepaha orang dewasa. Warga berharap ada bantuan dari pemerintah daerah, baik makanan dan selimut, serta perahu karena masih banyak warga yang terjebak di dalam rumah. Dari Banten, Tim Liputan Anyus melaporkan. Dan pemirsa, memasuki hari keempat, banjir masih mengenangi 22 kecamatan dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Aceh Utara, Aceh. Akibat banjir yang masih belum surut, prosesi pemakaman seorang warga desa Gampong, Pulau Kecamatan Syam Talira, Aron terpaksa dipindah ke desa tetangga. Setelah disucikan dan disolatkan di masjid, jenazah warga yang meninggal akibat usia lanjut ini kemudian dibawa dengan menggunakan mobil pick-up menuju ke pemakaman di desa Tanjung Ara, Kecamatan Syam Talira, Aron. Hal ini dilakukan karena lokasi pemakaman umum yang terdekat dengan rumah duka di desa Gampong Pulau, Kecamatan Syam Talira, Aron, hingga kini masih tergenang air hingga 1 meter. Proses evakuasi jenazah dari lokasi banjir Desa Pulau dilakukan tim relawan dan petugas kepolisian. Hingga kini banjir yang terjadi akibat jebolnya daerah aliran sungai Krung Beruto masih belum menunjukkan tanda akan surut. Masyarakat dan tim relawan juga masih tetap siaga di sejumlah titik lokasi. Kita ke informasi lainnya pemirsa, nasib sial dialami pelaku pencurian kendaraan bermotor. Aksi pelaku berhasil digagalkan oleh warga yang memergokinya di Jalan Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Sudah tertangkap warga, pelaku harus menghadapi emak-emak yang geram dengan aksinya. Alhasil, gagang sapu terus mendarat di tubuh pelaku. Obat, Bang. Oh iya. Woi, kunci siapa ini? Kunci kamar, katanya Ani. Tadi lu bilang kunci kamar itu. Dengan tangan terikat, pelaku pencurian sepeda motor ini terus diomeli oleh emak-emak warga Pesing, Cengkareng, Jakarta Barat. Sambil menginterogasi, pukulan gagang sapu terus mendarat di tubuh pelaku. Emak-emak ini emosi lantaran pelaku tidak mau mengaku perbuatannya. Padahal barang bukti kunci motor sudah berhasil diamankan warga. Kendati demikian, pelaku masih saja terus meracau, mengaku beraksi seorang diri. Pelaku yang mengaku asal Palembang, Sumatera Selatan kepergok saat hendak mencuri motor di salah satu halaman rumah warga.
Warga yang sudah mengintai gerak-gerik pelaku langsung mengepung dan menangkapnya. Diduga pelaku beraksi dengan tepatnya. Gitu, Pak. Makanya Agedila motor putih itu motor siapa? Kata warga dia mau ngambil motor. Iya katanya. Udah saya laporan habis maghrib saya di rumah gedor-gedor warganya. Ada apaan? RT ada maling katanya mau ngambil motor nih. Ini katanya kuncinya. Udah saya ke lapangan udah dikepung warga udah banyak banget. Dia nggak bawa identitas Pak? Nggak bawa KTP? Nggak ada apa-apanya KTP nggak apa-apa. Mabuk dia? Mabuk kayaknya mah bau-baunya bau mabuk itu Pak. Polisi yang mendapat laporan warga pun langsung menjemput pelaku yang sudah diamankan di pos RW 5 Pesing Cengkareng. Untuk menghindari amukan warga, selanjutnya pelaku dievakuasi petugas ke dalam mobil patroli. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan. Diduga akibat remblong, sebuah truk menabrak pintu tol Pelabuhan Bakahuni, Lampung. Truk juga menabrak kendaraan yang sedang antri membeli tiket kendaraan. Akibat kecelakaan ini, 3 orang dilaporkan tewas. Petugas Satlantas Polres Lampung Selatan dibantu oleh petugas TNI dan warga berupaya untuk mengevakuasi korban. 5 orang menjadi korban dalam kecelakaan ini, di mana 3 orang diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Insiden kecelakaan truk bermuatan triplex ini terjadi di pintu tol Bakauheni, Lampung, dan diduga akibat truk mengalami remblong. Truk menabrak kendaraan dan pos penjaga tiket. Kerasnya benturan membuat bagian truk mengalami kerusakan parah dan sopir truk terjepit. Seluruh korban langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Bob Bazar Kalianda, Lampung. Dan akibat kecelakaan maut ini mengakibatkan pelayanan gerbang tol sempat tersendat dan menimbulkan antrian panjang kendaraan. BE 8783AL. Beralih ke informasi lainnya pemirsa, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan vaksin yang baru saja datang dari China sebanyak 1,2 juta dosis akan melalui tahap pemeriksaan dan evaluasi dari BPOM. Langkah ini dilakukan untuk memastikan vaksin tersebut mendapatkan Emergency Use Authorization sebelum nantinya dipergunakan dalam vaksinasi keseluruhan masyarakat Indonesia. Dalam keterangan pers secara virtual, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto memastikan vaksin yang telah sampai di Indonesia pada minggu malam akan melalui tahapan evaluasi dan uji klinis. Setelah melalui tahapan tersebut, vaksin baru akan dipergunakan kepada tenaga medis dan juga masyarakat. Sementara tahapan evaluasi akan dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, mulai dari pemeriksaan kelayakan dan kesesuaian vaksin dari pengiriman hingga penjagaan suhu agar vaksin tidak mengalami kerusakan saat pengiriman setelah adanya penerimaan. Vaksin COVID-19 telah kita ketahui tiba pada hari Minggu dan selanjutnya vaksin akan segera dilakukan persetujuan untuk penggunaan Emergency Use Authorization-nya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan sesuai dengan saintifik dan ketentuan undang-undangan. Dan di samping itu saat ini origin, packing list dan lain-lainnya sebagai bagian dari pemeriksaan kualitas vaksin termasuk dokumen vaksin arrival report. Pihaknya juga menyampaikan evaluasi ini sangat penting untuk memastikan vaksin layak dipergunakan pada agenda yang akan dilakukan 2021 mendatang, sehingga tidak menyebabkan kesalahan dalam vaksinasi yang bisa berakibat fatal. Sementara ini prioritas penerima vaksin akan didahulukan pada tenaga medis yang menangani COVID-19. Januari 2021 mendatang, rencananya 1,8 juta dosis vaksin COVID-19 akan kembali sampai di Indonesia untuk melengkapi 3 juta dosis yang sudah dipesan oleh pemerintah pada Sinovac. Tim Liputan Anyus melaporkan. Usai jeda pariwara, kami ajak Anda menikmati indahnya pemandangan air terjun kembar di Buleleng, Bali. Tetaplah di Buletin iNews Siang. Warnain rambut masih pakai yang bikin panas. Terus bau lagi.
rusak kan jadinya? Ngapain nyiksa diri kalau ada yang new? Tanpa amonia dengan Shine Booster Technology dari Hair Vitamin. Warnanya jadi wow, tanpa takut rusak. Kenapa lumba-lumba lompatnya rame-rame? Karena mereka binatang pintar. Aha, adek juga pintar. Wah, adek pintar. Bantu lengkapi nutrisinya dengan Frisian Flex 123 Prima Nutri. Susu Frisian Flex. Hey, aktivitas sehari-hari